Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Krisis air bersih kian parah lantaran sumur-sumur mengering. Warga di Klaten terpaksa berburu air bersih ke tengah area persawahan. Cara unik perkenalkan batik, para model berlenggak-lenggok di peron dan gerbong kereta api. Peringati Hari Batik Nasional, para pelajar di Klaten gelar tari kolosal dengan mengenakan berbagai motif batik. Para perajin batik Gemawang khas Kabupaten Semarang mulai memasarkan batik melalui marketplace. Namun mereka masih mengalami kesulitan karena mayoritas calon pembeli masih ingin melihat dan meraba langsung batik yang diinginkan. Kondisi ini membuat pertumbuhan pemasaran di marketplace belum signifikan. Inilah salah satu motif batik Gemawang khas Kabupaten Semarang. Batik Gemawang kini berkembang pesat dengan ratusan variasi motif menarik. Batik Gemawang berdiri sejak tahun 2008 lalu dan berpusat di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Para perajin awalnya merupakan peserta pelatihan batik kelompok Nyi Ageng Pandanaran. Namun selepas pelatihan, sebagian peserta ingin menekuni kerajinan batik sebagai sumber penghasilan. Batik Gemawang ini dimulai pada tahun 2008 dengan terbentuknya kelompok Nyi Ageng Pandanaran. Kelompok yang lama Nyi Ageng Mangir itu mewadahi semua peserta pelatihan, sedangkan Nyi Ageng Pandanaran ini mewadahi sebagian peserta pelatihan yang memang ingin serius mendalami batik sebagai sumber penghasilan. Batik yang sudah kita gambar, kita desain sampai saat ini ada sekitar 180 motif batik. Memang tidak semuanya benar-benar baru, jadi sebagian merupakan kombinasi dari batik klasik. Pada era digitalisasi seperti saat ini, perajin batik Gemawang juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga merambah pasar online atau marketplace. Namun omset marketplace ternyata kurang bertumbuh pesat. Para calon pembeli masih ingin melihat dan meraba langsung batik yang diinginkan. Kemudian pemasaran di batik Gemawang, kita sudah mulai merambah pasar melalui marketplace. Meskipun pasar marketplace ini belum begitu signifikan omsetnya, tetapi peningkatan setiap saat terjadi. Jadi peningkatan omset dari penjualan di marketplace ini terjadi. Kita masih mengalami sedikit kesulitan pemasaran melalui marketplace atau media online yang lain adalah sebagian konsumen memerlukan meraba sendiri, melihat sendiri produk yang diinginkan. Batik Gemawang merupakan salah satu kekayaan batik Nusantara. Harga batik Gemawang bervariasi. Batik dengan pewarna sintetis dijual seharga Rp700.000, sedangkan batik dengan pewarna alami dibanderol Rp1.000.000. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Batik yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2023. Mahasiswa di Kota Semarang memeriahkan Hari Batik dengan menggelar berbagai lomba. Sedang siswa dan siswi SMP di Kota Salatiga menggelar pameran batik dan pentas seni. Sejumlah mahasiswa di Kota Semarang memeriahkan Hari Batik dengan menggelar berbagai lomba di Kampung Batik. Dari mulai lomba membatik kepala warak hingga lomba peragaan busana yang diperuntukkan untuk warga sekitar, khususnya anak-anak. Selain itu, untuk membantu UMKM setempat, sejumlah mahasiswa memberikan pelatihan foto produk, pelatihan mencanting dan membuat website untuk promosi produk. Tidak hanya mahasiswa, peringatan Hari Batik juga dimeriahkan oleh siswa sekolah menengah pertama di Kota Salatiga. Mereka menggelar pameran batik dan pentas seni. Pada Senin kemarin, siswa yang datang ke sekolah diwajibkan memakai batik. Setidaknya ada 36 jenis batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia dipamerkan. Seneng dong. Kenapa? Senengnya kenapa? Kita bisa pakai produk dari Indonesia sendiri ya. Lokal. Kalau sekolah juga sering pakai batik nggak sih? Iya, sering. Ada berapa?
Partisipasi siswa dalam memperingati Hari Batik diharapkan mampu menambah rasa cinta anak kepada warisan budaya Indonesia. Ali Mustafirin dan Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Kota Salatiga. Hari Batik Nasional dirayakan PT Kereta Api Indonesia Daop Purwokerto dengan cara sangat unik. Mereka menggelar fashion show busana batik Banyumasan di tempat tidak biasa, yakni di peron dan di dalam gerbong kereta api. Peron stasiun Purwokerto tampak berbeda pada hari Senin siang 2 Oktober. Sejumlah model lenggak-lenggok di atas peron dan ruang tunggu penumpang. Kehadiran para model dengan busana serba batik tentu saja mengundang perhatian para calon penumpang kereta. Ya, inilah cara tidak biasa PT KAI Daop 5 Purwokerto memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Para model memperkenalkan berbagai motif batik Banyumasan kepada masyarakat dengan memanfaatkan peron sebagai panggung. Bahkan para model beraksi di dalam gerbong kereta. PT KAI mengusung tema Fashion Batik in the Train and Station sebagai cara memperkenalkan dan melestarikan batik Banyumas. Perhatian khusus hari ini mengajak teman-teman para desainer batik Banyumasanku, ya, kemudian mengajak adik-adik dan juga memberikan penampilan batik Banyumas lah, terutama dari para perajin batik Banyumas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Dalam rangka menyemarakan Hari Batik Nasional, ratusan pelajar di Klaten menampilkan pentas tari kolosal batik. Kegiatan tersebut untuk memperkenalkan dan melestarikan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Selain tari kolosal, para pelajar juga mengikuti lomba peragaan busana. Halaman SMK Negeri 1 Rotabayat Klaten dipenuhi siswa dan siswinya. Mereka menggunakan batik dengan berbagai motif sambil membawa kain menari kolosal. Tarian kontemporer ini menceritakan tentang proses membatik, mulai dari memilih kain, mencanting, mewarnai hingga menjadi kain batik. Tarian kolosal ini untuk menyemarakan Hari Batik Nasional. Tarian ini sebagai upaya memperkenalkan batik kepada masyarakat. Tari kolosal batik kita lakukan sebenarnya berimajinasi dari kami bahwa setiap tahun itu berbeda-beda. Kalau dulu kita pernah melingkupi pagar ini semua dan batik, kemudian macam-macam kegiatan. Nah, di sini yang belum pernah itu tari kolosal. Jadi tari kolosal kita modifikasi tertentu di mana kain batik kita bisa ekspresikan di situ. Siswa dan siswi yang berpartisipasi dalam tarian kolosal mengaku senang. Sebelum tampil, mereka hanya berlatih selama 2 hari. Menari kolosal, tari kolosal. Dalam rangka Memperingati Hari Batik. susah nggak tadi? Enggak, Latihan berapa? Berapa lama latihan? 2 hari habis pulang sekolah. Seneng nggak ikut meriahkan? Saat memeriahkan Hari Batik, siswa dan siswi tidak hanya menari. Mereka juga membatik bersama dan mengikuti peragaan busana batik. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Perajin batik di Kabupaten Cilacap sangat kreatif. Mereka menggunakan pewarna alami yang berasal dari limbah tanaman mangrove untuk mewarnai kain. Selain memiliki warna yang bagus, pewarna tersebut ramah lingkungan dan memiliki nilai jual tinggi. Pohon mangrove yang selama ini dikenal sebagai tanaman yang berfungsi mencegah abrasi ternyata bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Salah satunya bisa dijadikan pewarna untuk kain batik. Inovasi tersebut sudah dilakukan para perajin batik di Desa Klumprit di daerah Cilacap. Para perajin batik di desa ini patut diacungkan jempol, sebab mereka menggunakan limbah tanaman mangrove sebagai pewarna alami. Batik tulis Cilacap memiliki motif khas klasik seperti parang angkrik, motif Nusa Kambangan, serat motif Wijaya Kusuma. Untuk membuat pewarna alami, perajin batik mengambil kulit tanaman mangrove. Selanjutnya kulit mangrove direbus selama 3 jam. Air dari rebusan tersebut yang telah berubah warna coklat kemerahan yang digunakan untuk mewarnai batik.
Pewarna ini dinilai ramah lingkungan dibandingkan dengan pewarna sintetis. Selain itu, batik yang dihasilkan juga memiliki bahan yang lembut. Batik tulis ini dibuat dari pewarnaan alami. Pewarnaan alami itu ada dari indigo vera, ada dari kayu mangrove, ada dari biji jalawe sama kayu secang. Itu dibandingkan dengan kimia lebih bagusan mana, Mbak? Keunggulannya apa? Kalau keunggulan batik warna alam itu dibandingkan dengan warna sintetis itu dari warnanya. Biasanya warnanya lebih bagus, lebih lebih kalem warnanya. Terus Untuk mendukung dan melestarikan batik ramah lingkungan, pemerintah Desa gencar mengadakan pelatihan untuk para perajin batik. Pelatihan untuk pembelajaran siswa SMK juga kita buka juga di sini. Kita bisa untuk pelatihan sekitar maksimal 60 orang, dan intinya dari pemerintah Desa Kumprit sangat mendukung untuk pengembangan dari UMKM tersebut. Pewarna alami dari limbah mangrove mampu menekan biaya produksi dan memiliki nilai jual tinggi. Untuk satu buah kain batik dijual mulai dari harga Rp600.000 hingga Rp2.000.000. Kain batik Sukawaru telah dijual ke berbagai kota di Indonesia. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.